Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Zaki, berita Memo X hari ini 25 Maret 2025. Berita Jakarta, laga hidup mati timnas Garuda melawan Bahrain. Seluruh pecinta bola di tanah air harapannya pasti sama. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Laga hidup mati akan ditentukan saat melawan timnas Bahrain. Hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 127 dunia, sedangkan Bahrain berada di posisi 81. Artinya ada selisih 46 peringkat antara kedua tim. Duel melawan Bahrain akan sangat menentukan siapa yang masih memiliki peluang untuk melaju ke babak keempat kualifikasi. Pelatih Patrick Kluivert kemungkinan akan mengandalkan Rizky Ridho untuk mengisi kekosongan di lini belakang. Ridho sendiri menyerahkan keputusan kepada pelatih, tetapi menyatakan kesiapannya jika dibutuhkan. Selanjutnya berita dari Malang. Demo tolak UU TNI masa lempar molotov, bakar ban dan pos keamanan. Aksi demonstrasi atau demo penolakan pengesahan Undang-Undang TNI di depan gedung DPRD Kota Malang pada Minggu 23 Maret 2025 petang berakhir ricuh. Masa aksi yang awalnya melakukan unjuk rasa damai berujung melempar petasan dan bom molotov ke arah gedung Dewan. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Limsah, menyayangkan aksi demo yang berujung ricuh ini. Ia mengungkapkan bahwa DPRD sebenarnya telah mengagendakan pertemuan dengan masa aksi untuk mendengar aspirasi mereka. Bentrok antara masa aksi dengan aparat menyebabkan 4 orang demonstran dan 6 polisi luka-luka. Seluruh korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi juga telah mengamankan sejumlah massa aksi yang diduga terlibat dalam kericuhan ini. Berita selanjutnya, Arema FC silahkan balik ke kandang, manfaatkan Stadion Kanjuruhan. Bupati Malang, Sanusi, mempersilahkan Arema FC kembali memanfaatkan Stadion Kanjuruhan sebagai kandang pasca diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual lalu. Manajemen Arema FC telah mengajukan permohonan izin penggunaan stadion yang berlokasi di Kecamatan Kapanjen itu sebagai lokasi kandang tim berjuluk Singo Edan itu. Bupati Sanusi juga mengaku menyambut baik dan akan segera menjadwalkan pembahasan bersama terkait mekanisme penggunaan bangunan aset pemerintah Kabupaten Malang itu. Sebagai informasi, Stadion Kanjuruhan Malang diresmikan langsung oleh Presiden RI bersamaan dengan 17 stadion se-Indonesia. Peresmian ini bertempat di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Senin 17 Maret 2025 kemarin. Berita dari Probolinggo, jangan lupa periksa kondisi kendaraan. Tol Keraksaan Paiton permudah akses mudik. Mudik Lebaran selalu menjadi momen yang dinantikan oleh banyak masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin segera bertemu keluarga di kampung halaman. Tahun ini terdapat kabar baik. Tol Probowangi, Probolinggo Banyuwangi, Seksi 1, Gending Keraksaan, dan Seksi 2, Keraksaan Paiton akhirnya beroperasi secara fungsional mulai Senin 24 Maret 2025. Lebih menarik lagi, para pengguna jalan tol dapat melintasi jalur ini secara gratis selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran. AKBP Wisnu Wardana menyampaikan bahwa pembukaan jalan tol ini bertujuan untuk memperlancar arus mudik dan arus balik Lebaran, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman. Berita dari Surabaya, Disnaker Jatim buka 15 titik pos aduan THR. 1 Syawal 1446 Hijriah dalam hitungan hari lagi, tepatnya kurang 6 hari lagi. Bagi ASN, pegawai BUMN, dan BUMD tak ada masalah tentang pembayaran tunjangan hari raya. Lantas bagaimana dengan karyawan swasta? Bisa jadi ada beberapa perusahaan swasta telah mencairkan THR bagi karyawannya, tapi mungkin juga ada perusahaan swasta hingga kini masih belum mencairkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Pencairan THR karyawan swasta, BUMN, BUMD paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Terkait hal itu, Pemprov Jatim melalui Disnaker Trans menyediakan 15 titik posko aduan THR. Selanjutnya berita dari Mojokerto. Wali Kota Mojokerto, ada 3 OPD teledor berakibat TPP ASN bolong. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, akan bicara terkait belum cairnya tambahan penghasilan pegawai bagi ASN dan honor GTT atau PTT swasta Pemkot Mojokerto selama 2 bulan. Wali Kota mengatakan seharusnya tunjangan kinerja bagi ASN tersebut bisa dicairkan tiap bulannya. Namun sayang, akibat keteledoran pihak internal Pemkot dalam memahami produk hukum, akhirnya pencairannya menjadi molor. Selanjutnya berita dari Situbondo, tiket mudik gratis Situbondo Sumeneb diperjualbelikan. Program mudik gratis di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo dikeluhkan sejumlah calon penumpang karena tiket dijual dan harganya melambung tinggi. Camat Raas Kabupaten Sumeneb, Subianto, mengatakan berharap program mudik gratis yang diselenggarakan setiap tahun tersebut
dihapuskan karena yang dibutuhkan adalah penyeberangan yang lancar. Banyak laporan dari warganya tentang praktek percaloan di Pelabuhan Jangkar, sehingga harga tiket mudik gratis dilambungkan cukup mahal. Untuk info lebih lanjut, baca harian pagi Memo X. Sampai jumpa. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X. Sampai nanti, terima kasih.